Jelaskan bahwa memang secara sistematik ya ada problem yang sangat mendasar. Ya, problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Ya. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Suro. Ya. Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Suro. Kemudian Dewan Suro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan pernyataan dari Bapak Lukman Endi, mantan sekjen dari PKB. Nah, beberapa waktu lalu memang ya kita seringkali melihat berita-berita tentang perseteruan antara PBNU dan PKB ya, di mana hal ini banyak beranggapan diawali oleh pansus haji yang akan diselenggarakan oleh DPR. Nah, di sini sepertinya pihak petinggi dari PBNU tidak senang, bahkan ketua umumnya menyatakan kalau ini sebetulnya bisa saja masalah pribadi, karena memang PKB punya masalah dengan dirinya, akhirnya yang kena imbasnya adiknya, yakni Gus Yakut ya. Nah, PKB sendiri di beberapa tempat dia mengatakan kalau ini bukan masalah pribadi, tapi memang ada masalah di penyelenggaraan haji sehingga akhirnya didirikanlah pansus gitu. PBNU juga dia tidak berdiam diri, dia memanggil beberapa pihak yang sepertinya memang patut dikatakan sebagai orang dalamnya PKB. Nah, beberapa waktu lalu itu diundang, entah itu sebutnya diundang atau dipanggil, yaitu Lukman Edi yang kita tahu dia mantan sekjen dari PKB. Nah, Lukman Edi juga menyebutkan di video kita tadi yang memang di PKB ini ada masalah gitu. Nah, tentu banyak orang berpendapat, nah Lukman Edi ini siapa gitu? Ataukah dia mantan, ataukah masih menjabat atau punya jabatan penting, atau mungkin tangan kanannya Muhaimin atau siapa? Nah, akhirnya menjawab semua pertanyaan itu, saya akhirnya menggoogling gitu loh. Saya melihat di beberapa media Lukman Edi ini siapa, dan akhirnya menemukanlah berita yang ditulis oleh kompas.com, yaitu yang berbicara adalah wakil ketua umum dari PKB. Nah, berikut ini videonya. Nah, di sini disebutkan kalau wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebutkan bahwa Lukman Edi sudah tak lagi menjadi kader PKB. Untuk itu ia menilai semua pernyataan Lukman Edi saat memberikan keterangan di gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak memiliki dasar yang kuat berkaitan PKB. Lukman Edi sudah bukan anggota PKB lagi sehingga keterangannya tidak memiliki legal standing. Tidak berhak membawa nama PKB, kata Jazilul saat dikonfirmasi Rabu 31 Juli 2024. Jazilul berpandangan bahwa apapun pernyataan Lukman Edi tentang PKB sudah usang. Dia juga menyebut mantan sekjen PKB itu ingin memecah belah kesatuan. Pernyataan sudah usang, menyesatkan, dan motifnya ingin memecah belah soliditas PKB. Wakil Ketua MPR ini merespon pernyataan Lukman yang bilang bahwa kewenangan Dewan Suro di masa kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau Caimin telah dihapus. Dewan Suro tetap memiliki tugas dan kewenangan sesuai ADRT. Dan hasil Muktamar PKB di Bali menetapkan Ketua Umum adalah mandataris Muktamar yang memiliki kewenangan tertinggi dalam partai, tegas dia. Dirinya menambahkan tidak ada pemberitahuan apapun dari Lukman ke PKB untuk menemui PBNU hari ini, sebab ia bukan lagi kader PKB. Lukman tak lagi kader PKB sejak 10 tahun yang lalu. Sebelumnya, Lukman Edi memenuhi undangan PBNU Rabu siang dalam rangka menjelaskan ihwal kisruh PKB dan PBNU. Dirinya bertemu sejumlah utusan PBNU selama lebih kurang 2 jam di kantor PBNU yang ada di Keramat Raya, Jakarta Pusat. Kalau tadi yang disimpulkan oleh tim lebih kepada memang Caimin sistematis ingin menghapus peran Dewan Suro, kemudian berakhir nanti peran NU. Jadi Caimin ingin menjadikan PKB itu tersentralistik pada dirinya, kata Lukman Edi. Nah, itulah berita yang
yang kita temukan hari ini ya. Jadi memang di sini penjelasannya itu ya, Lukman Edi ini sudah bukan lagi menjadi anggota dari PKB semenjak 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kehadiran Lukman Edi ini sebagai seorang mantan pejabat dari PKB, tapi bukan pejabat lagi sekarang, karena dia sudah di luar dari anggota keorganisasian. Ya jadi seolah-olah Pak Jazilul Fawait ini ingin menegaskan bahwa panggillah semua orang yang dulu kena PKB, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kelemahannya, dimana untuk itu nanti setelah dikumpulkan barulah mereka akan menyerang PKB dari sudut-sudut yang sudah diberitahu oleh mantan-mantannya tersebut. Ya tapi yang namanya kita tidak tahu isi kepala orang lain ya, bagaimana maksudnya dan bagaimana nanti akhirnya. Nah gimana kira-kira menurut teman-teman semua, apakah pro ke PBNU atau pro ke PKB atau tidak dua-duanya? Nah, ikuti terus Eden Project. Bila kami ada salah kata, maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.